Anies Baswedan gagal melaju di Pilkada 2024. Sebelumnya, Anies sempat diisukan maju di Pilgub Jakarta dengan menyambangi PD Perjuangan dan dipasangkan dengan Rano Karno. Namun, PDIP akhirnya mengusung Pramono Anung Rano Karno di Pilkada Jakarta. Jelang batas akhir pendaftaran Pilkada, nama Anies pun sempat mencuat di Pilgub Jabar. Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar, Ono Surono menyebut partainya hendak meminang Anies di Pilgub Jabar. Namun menghadapi tantangan yang sangat besar hingga tidak menyetujui Anies didukung PDI Perjuangan. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya, kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DPP Partai dan Ibu Ketua Umum, tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Siapa Pak? Ya, Mulyono dan geng. Dalam video bertajuk catatan Anies pasca Pilpres dan pendaftaran Pilkada, Anies bicara soal langkah politik dirinya ke depannya. Ia pun menyampaikan soal partai politik yang tersandera kekuasaan. Kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandera oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Hal ini pun ditanggapi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman yang menanyakan kembali apakah Anies memiliki bukti atas pernyataan bahwa partai politik tersandera kekuasaan. Habib bilang pernyataan Anies merupakan stigma pribadi karena tak ada partai yang mencalonkan. Saya punya pertanyaan akonterio untuk Pak Anies. Partai mana yang tersandera kekuasaan? Lantas, apakah beliau menunjukkan buktinya? Justru pernyataan Pak Anies bertendensi menyandera partai politik. Kalau tidak mau mencalonkan beliau, lantas distigma tersandera. Lantas, siapakah partai politik yang tersandera kekuasaan? Tim Liputan Kompas TV. Saudara, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan bicara soal partai politik tersandera kekuasaan. Dalam cuplikan video, Anies bertanya-tanya jika dirinya harus bergabung ke partai politik. Partai mana yang sekarang tidak tersandera kekuasaan? Lalu siapa yang dimaksud Anies? Benarkah partai politik tersandera kekuasaan? Kita ulas bersama sejumlah narasumber yang hadir di studio. Ada juru bicara dari Anies Baswedan, Syahrin Hamid, dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti melalui sambungan virtual akan ada analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Saya ke Bung Syahrin dulu, Bung Syahrin. Apa maksud pernyataan Mas Anies ini? Ya, jadi yang pertama kan Mas Anies membuat sebuah pertanyaan. Pertanyaan terkait dengan tadi. Ya. Apakah memang soal partai-partai yang tersandera itu? Yang kedua, Mas Anies kan terlibat dalam perbincangan-perbincangan level elit, level pimpinan, dan tentunya sebagaimana yang disampaikan bahwa ya banyak keterbukaan yang juga diterima oleh Mas Anies. Dan kita tahu bahwa memang banyak yang mengulas juga soal bagaimana terkait dengan partai-partai, fenomena partai-partai politik saat ini. Dan yang ketiga ini juga sebenarnya adalah harapan. Harapan kita ke depan adalah bagaimana agar partai politik ini tumbuh sehat. Kalau partai politik ini tumbuh sehat, artinya bahwa proses pengambilan kebijakan lebih independen. Yang kedua, dinamika partai politik lebih kondusif. Dan yang ketiga, platform perjuangan partai itu menjadi bagian utama sandaran dalam pengambilan keputusan politik partai. Nah, sehingga harapan kita ke depan bahwa tidak ada lagi cawe-cawe untuk masuk ke dalam internal partai politik. Yang kedua, tidak ada intervensi kekuasaan dalam proses politik di internal partai. Dan yang ketiga, bahwa partai politik yang memang sejatinya adalah sebagai penyambung
sebagai agregator, sebagai artikulasi dari kepentingan warga masyarakat, penyambung atau memperjuangkan aspirasi masyarakat, itu betul-betul terrefleksikan dengan baik ketika postur partai politik itu sehat, aspiratif, dan independen. Nah, kedaulatan partai politik inilah yang sebenarnya kita dorong dalam proses tumbuhnya demokrasi yang baik dan sehat. Benar partai politik tidak berdaulat, Bung Habib? Pertama, saya ingin mengajukan pertanyaan. Jadi boleh kan saya silakan menjawab dengan pertanyaan. Ya, namanya pertanyaan kontrario. Ya. Kalau tadi dikatakan, apakah ada partai politik yang tidak tersandra? Bolehkah saya bertanya sebaliknya? Adakah partai politik yang tersandra? Ya kan? Sebetulnya kan pertanyaan yang paling normal dan dalam konteks hukum ya, kalau soal tuduhan, justru apakah ada partai politik yang tersandra? Bukan pertanyaan negatif, karena pertanyaan negatif itu nggak akan bisa dibuktikan. Kalau pertanyaan positif, apakah ada yang tersandra? Tinggal ditunjuk yang mana, ya kan, lalu dibuktikan. Itu dialektika. Dialog yang menurut saya lazim. Nah, terus soal sandra menyandra dan soal kekuasaan, menurut saya punya perspektif yang lain. Di era post-truth seperti saat ini, kekuasaan bukan hanya administrasi birokrasi sebagaimana di zaman dahulu pemerintahan saja, bisa juga misalnya dengan pressure media sosial dan lain sebagainya. Bisa nggak misalnya, ya kan ya, seseorang, ya kan, mengatakan menyandra partai politik dengan tuduhan sandra tersebut. Menyandra partai politik dengan tuduhan sandra. Partai politik kalau tidak mencalonkan saya, misalnya Habibur Rahman, berarti tersandra. Saya memaksa partai politik, kamu kalau tidak ingin dikatakan tersandra kekuasaan, kamu calonkan Habibur Rahman dong. Bisa nggak dengan seperti itu? Ya bisa saja. Jadi logikanya dibalik gitu ya? Seperti berulang kali kalau Pak Prabowo sampaikan, silahkan rakyat yang menilai. Saya nggak salahkan Pak Anies, ya, kemudian termasuk Bang Sarin punya pendapat, tapi saya punya sudut pandang yang berbeda. Ya. Nanti silahkan rakyat yang menilai yang mana yang tepat. Tapi itu kan hanya secuplik ya dari narasi besar yang disampaikan Pak Anies. Ya. Kalau narasi besar yang disampaikan Pak Anies, saya setuju. Ya. Terlepas soal siapa tersandra, siapa menyandra siapa, oke, kita bisa berbeda pendapat dengan Pak Sarin. Tapi narasi besar yang saya tadi katakan, dan barusan disampaikan oleh Pak Sarin, bahwa ke depan ya kita ingin partai sistem politik yang sehat, lebih sehat ya. Sekarang sebenarnya sistem politik kita menurut saya sudah cukup baik. Kita menjamin seseorang bisa maju pilkada dalam konteks pilkada ya, dari 3 jalur berbeda. Pertama lewat jalur partai politik, Anda bisa masuk dulu, komunikasi, membangun ini partai politik di parlemen ya, membangun komunikasi yang baik, kemudian bisa partai politik non parlemen, udah diakui kemarin putusan MK, ya kan ya, bisa juga jalur perseorangan yang sudah lama diatur. Nah, sebetulnya kan jalannya nggak ada jalan buntu ini dalam konteks demokrasi di pilkada untuk pencalonan, ya, untuk kandidasi nggak ada jalan buntu. Silakan dipilih yang mana. Tinggal memang soal bagaimana partai politik lebih demokratis dan lain sebagainya, itu PR kita bersama. Ya. Kalau melihat misalnya ya situasi saat ini kurang demokratis, partai-partai politik kurang demokratis ya, ya sudah benar strategi yang disampaikan Pak Anies, isyaratnya bahwa beliau akan mendirikan partai baru. Hal yang sama dilakukan Pak Prabowo hampir 16 tahun yang lalu. Ini 2024, kita dirikan Partai Gerindra itu 2009, ya kan ya? Ketika itu Pak Prabowo gagal konvensi di Partai Golkar, tapi beliau nggak menjelek-jelekan Partai Golkar. Langsung berbuat mendirikan partai baru. Tidak demokrat, bahkan tetap menjalin hubungan baik dengan Partai Golkar. Beliau mendirikan Partai Gerindra mulai dari hanya mungkin 26 kursi di DPR RI waktu itu, kemudian melonjak jadi 74, 78, sekarang 86 kursi. Berproses, dan Pak Prabowo ya mulai ikut konvensi Golkar, ya kan? Kemudian pemilu sebagai wapres, pemilu sebagai capres 2 kali, terakhir baru bisa mencapai posisi. Dan saya melihat ya Pak Anies ini sosok
muda, punya idealisme ya. Masa depan politiknya ini masih amat panjang. Oke. Saya kalau saya sebagai sahabat ya dengan Pak Sarin juga, kalau boleh sampaikan sedikit saran ya, hindari terlalu lama terjebak pada hal-hal yang terlalu gimmick begitu, sandra menyandra. Mainkan narasi besarnya Pak Anies ini. Dia ingin bikin partai yang bagus, yang baru, yang reformatif, yang lebih demokratis dan lain sebagainya. Saya pikir peluang Pak Anies sangat besar. Nah, ini saya kembali tertarik dengan pernyataannya Bung Habib. Tidak ada jalan buntu sebenarnya Bung Sahrin untuk menempuh jalur politik, terutama untuk pencalonan di pilkada. Kalau memang sejak awal Mas Anies menilai partai politik itu tersandra, tapi kan masih ada jalur independen, masih ada jalur lain. Kenapa jalan ini tidak ditempuh sejak awal? Ya, jadi gini Bung, memang kita tahu bahwa proses saat itu setelah Pilpres, terus ada proses di Mahkamah Konstitusi, kurang lebih sampai dengan April, dan proses untuk independen sekitar Mei. Jadi desakan pada saat itu memang menyelesaikan proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Nah, yang pertama adalah rentang waktu relatif satu singkat. Yang kedua, bahwa partai politik saat itu melihat bahwa aspirasi dan panggilan kan setelah itu baru muncul, bahwa kebutuhan terhadap Anies untuk bertugas kembali di Jakarta kan setelah itu. Ada dukungan dari tiap-tiap kecamatan, setelah itu ada aspirasi dari tingkat wilayah maupun daerah dari partai politik. Kan kita tahu bahwa ada 4 partai yang telah menyatakan itu. Ada Nasdem, ada PKS, ada PKB, dan PDI Perjuangan yang dari pimpinan wilayah maupun daerah dan naik ke atas di tingkat pusat. Tapi kita tahu juga bahwa konstelasi nasional, kehadiran Kim yang juga terkait dengan jalannya pemerintahan ke depan. Nah, ini faktor-faktor yang juga mempengaruhi keputusan di internal partai politik. Nah, bagi Mas Anies itu tidak perlu ada yang disesali, bahwa keterlibatan untuk bangsa dan negara bisa di dalam pemerintahan, bisa juga di luar pemerintahan. Dan satu hal lagi, bahwa kita tahu yang sedang dirumuskan, yang sedang ditakar saat ini adalah bagaimana membangun satu kekuatan politik baru untuk bisa menjadi bagian yang ikut membangun partisipasi politik secara demokratis di konteks ke depan. Artinya Anda mau mengatakan bahwa waktu yang singkat dan rayu-rayu politik dari partai politik itu juga sedikit menyempitkan ruang gerak Mas Anies untuk maju di pilkada. Gini, kalau kita lihat bahwa keputusan partai ini kan sesuatu yang betul-betul istimewa, sesuatu yang begitu mewah, bahkan sakral, sehingga dijaga. Kan kewibawaan keputusan partai itu kan tinggi. Nah, saat itu kan sudah begitu banyak dari aspirasi dan juga keputusan partai terhadap Mas Anies maju di pilkada DKI. Nah, cuman kan ternyata bahwa keputusan itu kan lantas berubah. Nah, pimpinan-pimpinan partai kan secara tentunya pertemuan-pertemuan secara privat kan menyampaikan apa adanya tentang kondisi dan dinamika yang dihadapi kepada Mas Anies, sehingga Mas Anies tentunya punya kesimpulan sendiri terkait dengan itu. Tapi bahwa kita kan tidak mesti larut di situ, bahwa sudah harus ada langkah-langkah proyeksi ke depan dalam konteks partisipasi politik dalam kontestasi politik ke depan. Bung Adi Prayitno, benar partai politik tersandra kekuasaan seperti yang dikatakan Anies Baswedan? Betul apa yang dimaksud dengan sandra kekuasaan. Kalau partai-partai itu tidak jadi usung Anies misalnya hanya karena ingin bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran di 5 tahun yang akan datang, apakah itu juga masuk dalam definisi sandra kekuasaan? Karena kalau kita melihat seperti PKS ataupun Nasdem, kan mereka punya intensi untuk bisa menjadi bagian di kekuasaan di 5 tahun yang akan datang. Kalau itu disebut dengan sandra kekuasaan, saya kira ini adalah sandra yang lillahi ta'ala dan ikhlas, bukan karena ada paksaan apapun. Menyandrakan diri. Artinya apa? Partai-partai ini kan merelakan diri untuk menjadi sandra dari kekuasaan itu. Kan itu memang tidak bisa dibantah, Mas. Artinya apa? Partai dalam hal ini tentu sudah mengkalkulasi untung dan rugi. Bagi mereka apa untungnya juga usung Anies di Jakarta. Kalaupun toh menang ya paling mainnya di Jakarta, tapi tidak di level nasional
untuk di 5 tahun yang akan datang. Nah yang kedua, apakah yang disebut dengan sandera kekuasaan itu misalnya takut misalnya tiba-tiba ketua umum partainya itu mengundurkan diri seperti Golkar misalnya. Tapi itu akan terjadi pada siapa? Rasa-rasanya PKS, kemudian Nasdem dan PKB aman-aman saja dalam konteks itu. Itu yang saya kira apa definisi sandera kekuasaan, atau misalnya atau PDI gitu kan, tidak mungkin ketua umumnya mengundurkan diri. Atau yang disebut dengan sandera kekuasaan itu tiba-tiba misalnya ada partai tandingan, entah itu Munaslup, entah itu KLB, entah itu Munas luar biasa dan seterusnya. Rasa-rasanya di Nasdem, PDIP, kemudian PKS, termasuk PKB sekalipun, sekalipun ada isu terkait dengan KLB, pada hari ini juga tidak terjadi, Mas. Hal-hal yang semacam ini bagi saya perlu untuk dijelaskan. Tapi kalau kita yang melihat dari jauh, memang partai-partai non-Kim ini ada intensi untuk menjadi bagian dari kekuasaan politiknya Prabowo dan Gibran. Karena di 5 tahun yang akan datang, ini kan akan sepi politik, Mas. Jadi tidak jadi menteri, tidak menjadi bagian dari kekuasaan. Kayaknya memang kehidupan politik mereka akan gelap gulita. Maka opsinya ya harus bergabung dengan Prabowo dan Gibran. Oleh karena itu bagi saya ketika tidak mengusung Anies, itu adalah bagian dari uji loyalitas, bagian dari uji militansi sebenarnya. Supaya visi misi dan keinginan partai-partai yang non-Kim ini harus seiman lah pilihan politiknya. Jadi dalam konteks itu bagi saya harus dijelaskan ya. Kecuali misalnya yang disebut dengan sandera kekuasaan itu ada paksa-paksaan. Jadi kalau partai ini tidak mendukung atau bergabung dengan Anies maka partainya akan diambil alih. Atau misalnya proses-proses hukum yang terjadi pada ketua umum mereka itu akan diungkap dan seterusnya. Mungkin ini tidak elok. Aja. Mas Andi, saya tertarik dengan uji loyalitas yang Anda katakan tadi. Nah, kalau kabar yang beredar, informasi yang beredar bahwa Anies Baswedan diminta oleh PDI Perjuangan menjadi kader agar ada komitmen politik begitu dalam mengarungi pemerintahan lah. Kalau misalnya pun terpilih misalnya di Pilkada Jakarta. Tapi hal itu konon ditolak oleh Anies Baswedan karena itu tadi alasan tadi ada kepentingan khusus begitu yang dialamatkan kepada partai politik sehingga tersandera. Apakah ini juga logis penolakan terhadap partai politik yang Anda kaitkan dengan uji loyalitas tadi? Nah, itu justru yang kedua yang ingin saya jelaskan. Oke. Jadi sebenarnya Anies dan para pendukungnya jangan pernah mengutuk partai politik. Anies ini bukan kader partai. Kalau PDIP tidak mau usung Anies, jangan salahkan PDIP. Kalau PKS tidak mau usung Anies, jangan salahkan PKS. Anies ini bukan kader PKS, bukan kader PDIP, bukan kader PKB dan juga kader Nasdem. Kecuali ya PKS itu kadernya adalah Anies Baswedan dan tidak mengusung, baru kemudian bisa marah-marah. Problemnya Anies ini outsider, tidak bisa menuntut lebih dari partai politik. Oleh karena itu bagi saya pilihan ketika Anies ingin mendirikan partai politik itu diapresiasi oleh banyak orang. Sudah banyak contoh di negara ini, orang-orang hebat, orang-orang top, ketokohannya sudah mulai diakui. Ketika mereka tidak punya cantolan politik tapi bermimpi ingin jadi presiden, bikin partai. Dulu ada Wiranto ya keluar dari Golkar, ya bikin Hanura. Ada Prabowo keluar dari Golkar, bikin Gerindra. Ada Nasdem Surya Paloh keluar dari Golkar, bikin Nasdem. Bahkan sekelas Fahri Hamzah setelah tak lagi di PKS bikin Partai Gelora. Bahkan sekelas Amin Rais senior tokoh reformasi setelah terlempar dari PAN bikin partai politik. Masa Pak Anies nggak bisa? Ini yang sebenarnya dituntut. Oleh karena itu saya ingin mengutip pernyataannya Bung Syahrir bahwa bukan Syahrin ya, Syahrir, jangan pernah mengutuk kegelapan, jangan pernah mengutuk partai politik. Anies menuntut partai, menuntut dirinya, dan Anies mulai lupa setelah kalah dalam Pilpres, aura politiknya hilang, lenyap, karena bagi mereka partai-partai ini memang ketokohan dan figuritas Anies itu tidak bisa diandalkan juga. Terbukti dalam Pilpresnya kalah. Wajar kalau kemudian yang dulu partai para pendukungnya di Pilpres ini balik badan dan lebih berfungsi dengan alasan kalkulasi untung dan rugi bergabung dengan Kim. Ya, sebelum ke Bung Syahrin, saya ke Bung Habib dulu. Bung Habib, saya tertarik lagi nih soal uji loyalitas. Wajarkah ketika ada partai politik yang ingin mengusung seseorang gitu, termasuk sepertinya Anies Baswedan, ini meminta dirinya untuk masuk sebagai kader, sebagai uji loyalitas? Apakah ini logis sebenarnya atau wajar jadi dalam praktik partai politik? Kalau undang-undang partai politik itu kan kedaulatan itu kan ada di anggota partai politik bersangkutan, ya. Tentu kan anggota partai politik bekerja, mendirikan partai politik, membesarkan partai politik itu
kita itu dengan sukarela semua, ya kan? Dengan keringat dan air mata lah, nggak saya pakai darah lah ya, tapi kalau darah ekstrimnya kan udah nggak zamannya lagi ya kan? Tapi darah. dengan keringat dan air mata, pakai iuran, ya kan, sewa kantor, pakai uang dari rumah, ya kan ya, sehingga wajar sekali hal yang sangat-sangat masuk akal. Kalau kita berharap orang yang ingin maju dengan menggunakan partai yang kita dirikan masuk menjadi kader, ya kan? Itu kan bukan sesuatu yang muluk-muluk menurut saya. Dan ini bukan soal satu partai, semua lah. Semua partai politik di kita kan begitu, Pak. Partai politik di Indonesia ini kan swadaya semua. Ya, pembiayaannya murni ya mungkin 98% dari kadernya sendiri. Beda mungkin kalau di negara kayak China atau di mana gitu kan, partai politik disupport full oleh negara gitu kan ya. Sehingga apapun namanya, apakah itu uji loyalitas, ya itu ekspektasi yang wajar. Ya, seseorang yang ingin kita majukan menjadi kader dari partai kita. Oke, Bung Syahrin, kita ketahui seorang Joko Widodo adalah kader PDI Perjuangan sebelumnya. Ketika Mas Anies diminta untuk menjadi kader PDI Perjuangan, saya mengingat kembali apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo ketika itu menjadi kader PDI Perjuangan. Ketika sudah berseberangan dengan haluan partainya, ya tidak ragu untuk menentang partainya. Kenapa hal itu tidak bisa dilakukan juga oleh Mas Anies? Kalau memang sistem berpolitik kita ini kan masih kuat di partai politik begitu. Ya, yang pertama saya ingin mengklarifikasi bahwa perbincangan antara Anies dan juga PDI Perjuangan sepanjang intensitas perbincangan itu terjadi, itu tidak pernah terjadi perbincangan untuk masuk menjadi anggota ditawari partai. Menjadi kader. Iya, baik itu ditawari atau menjadi topik dalam perbincangan itu. Yang ada adalah justru menyamakan visi, menyamakan agenda terkait dengan ketika nantinya jika partai PDI Perjuangan ini itu mengusung Anies dalam Pilkada DKI Jakarta, yaitu agenda-agenda soal politik yang basisnya adalah platform perjuangan dari PDI Perjuangan, soal tata politik, tata kota, kelestarian lingkungan, program terhadap warga ataupun terhadap rakyat ataupun wong cilik misalnya. Nah, itu yang menjadi tema-tema perbincangan antara Anies dan juga PDI Perjuangan. Jadi tidak ada perbincangan tentang permintaan masuk sebagai anggota partai atau sebagai memiliki KTA partai. Itu tidak ada. Nah, karena dalam kombinasi misalnya taruhlah kemarin itu komposisi calon gubernur atau calon wakil gubernur, tentunya salah satunya itu adalah dari PDI Perjuangan. Jadi itu tidak menjadi bagian dari topik perbincangan antara PDI Perjuangan dan Anies Baswedan. Yang terjadi adalah konteks kesamaan pikiran-pikiran terkait dengan polisi atau kebijakan sebagai pemerintah ke depannya. Tapi kalau melihat PDI Perjuangan yang sepertinya masih dalam masa trauma politik begitu ya, pasca Pilpres ini ditinggalkan oleh Presiden Jokowi dan sekarang menjadi dua entitas yang berseberangan begitu. Apakah seperti yang dikatakan Bung Habib, apakah Anda juga menganggap satu hal yang wajar bahwa memang jika ingin berada dalam satu perjuangan yang sama, sebaiknya ya Mas Anies juga masuk ke dalam partai politik begitu? Ya, jadi memang Mas Anies waktu pertama itu bahkan sudah meminta kepada 3 partai pertama yang bersama di Pilpres, Nasdem dan Nasdem, PKS dan juga PKB. Bahkan sampai dengan Pilkada, Mas Anies sendiri menawarkan bagaimana kalau saya menjadi anggota partai dari salah satu itu. Nah, cuman memang partai-partai itu menyatakan bahwa sudah nggak apa-apa Mas Anies menjadi ya untuk semua lah, kurang lebih seperti itu. Jadi ada kesadaran itu ada. Nah, oleh karenanya memang kedepannya sebagaimana kita tahu yang terakhir bahwa saat ini sedang kita menakar untuk bagaimana membangun sebuah kekuatan politik barulah untuk menjadi bagian dari instrumen politik kita ke depan. Kita akan jeda sejenak dan setelah jeda nanti akan kita bahas juga bagaimana keputusan Anies Baswedan berikutnya, langkah politik yang akan diambil. Kapan partai politik itu akan didirikan oleh Anies Baswedan jika memang
tetap ingin ada di permukaan sebelum memang manifestasi Pilpres 2029 akan diwujudkan oleh seorang Anies Baswedan. Tetaplah bersama kami akan berbincangkan sesaat lagi di Sapa Indonesia Pagi. Masih membahas seorang Anies Baswedan yang mengatakan partai politik saat ini tersandra kekuasaan. Saya ke Bung Adi Praitno. Ini kalau Anda melihat kalimatnya Mas Anies ini ditujukan ke partai, dalam hal ini PDI Perjuangan, atau seseorang sih sebenarnya, karena DPD PDIP ini sebut ada peran Mulyono and the gang katanya. Analisis Anda soal ini bagaimana? Ya, saya kira itu ditujukan kepada partai-partai non-game. Oke. Misalnya seperti PKS, PKB, dan Nasdem, dulu mereka sempat memberikan dukungan politik kepada Anies, tapi pada akhirnya mereka menarik dukungan dan bergabung dengan KIM. Ini bisa juga dikaitkan dengan PDIP. Cuman yang perlu ditelisik itu apa sebenarnya argumen yang disebut dengan sandera kekuasaan. Apakah kalau PDIP itu mengusung Anies Baswedan betul akan ada revisi Undang-Undang MD3 di mana partai pemenang pileg seperti PDIP tidak akan lagi misalnya jadi anggota dewan atau pimpinan DPR, ketua DPR dalam hal ini. Tapi kan orang juga bertanya, apakah ada jaminan kalau PDIP tak usung Anies, revisi Undang-Undang MD3 itu tidak bisa diubah? Kan itu jalan ceritanya, Mas. Ya. Apakah betul bahwa misalnya kalau misalnya partai seperti PKB itu mendukung Anies Baswedan, tiba-tiba ada muktamar tandingan di mana SK Menkumhamnya tidak diberikan kepada PKB versi lama tapi kepada versi yang KLB. Kan itu yang sebenarnya menjadi pembicaraan. Itu yang sepertinya ingin disebutkan oleh Anies bahwa partai-partai ini tidak mandiri, tidak independen dalam menentukan pilihan politiknya karena ada sandera politik yang kemudian membuat posisi mereka itu terancam. Oleh karena itu bagi saya sebenarnya dalam banyak hal, saya sudah mengatakan Pak Anies dan para pendukungnya tak bisa menuntut banyak dari kehendak partai politik yang kemudian mengubah pilihan politik mereka. Ya terlepas apapun motivasinya, ingin bergabung dengan KIM, takut ketua umumnya misalnya tiba-tiba mundur di tengah jalan, revisi Undang-Undang MD3 takut direvisi, itu lain hal dan argumentasi. Kalau memang membuat partai ini tersandera kekuasaan, saya kira memang ini adalah momen yang pas bagi Pak Anies untuk membuat partai politik, mendirikan partai politik, bikinlah partai yang tidak mau tersandera dengan kekuasaan. Nah itu yang saya kira Bung Syahrin bisa disampaikan ke Pak Anies. Pak Anies saya kira sudah punya segala-galanya, ketokohan punya, jejaring dan networking dan basis sosial juga punya. Saya kira dua hal ini yang kemudian menjadi penegas. Kenapa partai politik di Indonesia pasca reformasi? Karena memang ditegaskan oleh dua faktor ini. Faktor ketokohan menjadi penting. Amin Rais, Gus Dur adalah bukti yang nyata. Termasuk misalnya SBY. Termasuk tadi yang sudah saya sebutkan. Ada Prabowo, ada Wiranto, kemudian ada siapa namanya? Surya Paloh, bahkan sekelas Fahri Hamzah, Anies Mata, dan seterusnya. Adalah tokoh-tokoh yang saya kira memang dulu malang melintang di politik. Dan mereka terus merawat mimpinya ingin jadi presiden. Jadi kalau Anies terus ingin merawat jadi presiden mimpinya, ya memang harus bikin partai. Kalaupun di 2029 nggak bisa maju, tunggu lagi 5 tahun yang akan datang. Tidak ada kesempatan lagi, tunggu lagi 10 tahun. Jadi Prabowo Subianto itu menurut saya adalah contoh yang paling komprehensif untuk menjadi presiden yang cukup luar biasa. Panjang perjalanannya, keluar dari konvensi Golkar 2004-2005, baru di 2024 ini Mas jadi presiden. Butuh waktu lebih dari 20 tahun untuk jadi presiden. Bikin partai babak belur, kalah berulang-ulang. Jadi jangan dilihat Prabowo itu hari ini buah manisnya yang kemudian bisa dinikmati oleh Partai Gerindra misalnya. Tapi sejalan panjang itu bisa dilakukan. Saya kira Pak Anies Baswedan punya resource, punya modal, dan stamina politiknya bisa dirawat dengan cara mendirikan partai politik. Ya, cara masa ya saya kira Pak Anies juga punya, tinggal dikapitalisasi. Apakah kalau nanti bikin partai basis konstituennya ini ramai-ramai misalnya bergabung dengan Anies dan kemudian menyatakan diri menjadi bagian dari partai. Kalau ini yang dilakukan saya kira bagus. Sebelum saya tanya kapan Mas Anies Baswedan mewujudkan mendirikan partai politik, saya tanya dulu ke Bung Habib. Saya tertarik dengan pernyataan Anda di berbagai literatur. Kalau jadi politisi jangan malas begitu. Anda melihat Anies Baswedan sampai titik ini seorang politisi yang kurang rajin gitu kalau itu pernyataan normatif ya. Karena memang semua melalui proses. Mohon maaf ya. Kayak saya saja terpilih itu 2019.
Saya ikut pemilu itu sejak 2014, Oke. ya kan ya. 2014 nggak terpilih, cuma dapat suara sekian belas ribu, ya kan. Baru 2019 baru bisa masuk dan sekarang alhamdulillah masih bertahan. Oke. Semuanya melalui proses dan karena saya tahu ya kita kan pahami regulasi dan sistem politik kita memang mengatur demikian, nggak ada yang bisa instan, ya. Begitu juga seseorang yang ingin menjadi kepala daerah atau kepala pemerintahan kan jelas jalannya. Kalau mau agak lebih shortcut, misalnya bisa lewat calon perseorangan. Itu ditempuh kemarin. Kalau contoh yang paling konkret itu musuh politik saya, Pak Ahok itu. Ya. Secara umum beliau musuh politik saya sampai saat ini. Tapi dalam konteks beliau menggalang KTP untuk maju menjadi calon perseorangan, saya angkat jempol. Itulah memang politisi. Dia susah payah kumpulkan sekian ribu KTP walaupun pada akhirnya maju lewat partai politik. Tapi seandainya saat itu tidak ada partai politik tidak mengajukan Ahok, ya kan beliau bisa maju perseorangan. Nah itu yang saya bilang kita harus berproses ya. Jadi namanya politik ya kita harus kerja keras dan banyak loh sebetulnya calon-calon perseorangan. Kayak Dharma Pengrekun maupun si Pak Kun juga kan maju dari perseorangan. Dulu pernah ada Pak Riza Patria, ya. Pak Riza Patria itu sebetulnya memang dulu sudah dari sebelumnya kader kami, kader Partai Gerindra. Tapi karena hampir nggak mungkin dicalonkan, Partai Gerindra juga suaranya kecil, maju perseorangan. Jadi wakilnya Pak Hendarji Supanji waktu itu. Intinya nggak hilang akal lah ya. Ya, gitu ya. Itulah memang dan memang harus kerja keras, ya. Ya apapun situasinya terhadap Pak Anies ya saya hanya mengatakan memang ada jalan yang bisa ditempuh walaupun nggak gampang gitu kan ya. Jadi nggak tergantung ke orang lain dan tidak menyerahkan nasib ke institusi lain gitu. Oke, kalau kata pepatah banyak jalan menuju Roma begitu kira-kira. Bung Syahrin, jadi kalau ingin saya tegaskan pagi hari ini, kapan seorang Anies Baswedan mendirikan partai politik yang bisa disaksikan publik akhirnya menjadi perahunya Mas Anies untuk mengarungi politik di pentas-pentas demokrasi selanjutnya? Ya, kalau dikatakan kapan, kita tahu bahwa saat ini memang reaksi publik begitu antusias dengan pernyataan terakhir Anies bahwa membangun ormas ataupun partai politik adalah jalan yang akan ditempuh. Nah untuk itu ya kami melihat bahwa memang ini sudah mulai berproses menuju ke sana. Karena kita tahu bahwa tentunya membangun organisasi masyarakat maupun membangun partai politik ya ada fasenya, ada tahapannya. Partai politik sebagai badan hukum, partai politik sebagai peserta pemilu, dan kami melihat bahwa 5 tahun ini kan memang relatif singkat. Bagaimana membangun badan hukumnya, bagaimana menyiapkan infrastruktur untuk memenuhi syarat mengikut atau menjadi peserta dalam pemilu 2029 misalnya. Nah untuk itu jika ditanyakan kapan, ya sekarang prosesnya sedang dimulai. Bahwa kapan diluncurkan, ya kita tunggu waktu yang tepat tentunya. Tapi bahwa ya sedang bekerja tim kecil untuk menampung seluruh apa yang menjadi pandangan-pandangan, baik itu tokoh masyarakat, baik itu warga masyarakat, baik itu tentunya pandangan yang ada di platform-platform sosial media. Nah ini tentunya menjadi rujukan dalam proses membangun satu perahu yang harapannya adalah bisa menjadi instrumen untuk alat perjuangan politik ke depan. Mas Adi, momentumnya apakah harus saat ini juga untuk membentuk partai politik dari seorang Anies Baswedan? Saya kira lebih cepat lebih baik. Anies jadi pembicaraan terkait dengan pilkada dan soal kemungkinan eksistensi politiknya di 5 tahun yang akan datang. Karena kalau sudah masuk tahun 2025, itu saya kira memang pembicaraan publik sudah bicara tentang bagaimana visi misi Prabowo dan Gibran, termasuk program-program prioritas. Oleh karena itu memang sebisa mungkin sebelum tahun 2022, Anies sudah mulai deklarasi ya soal entah itu ormas ataupun partai politik. Itu kan soal teknis sebenarnya. Tapi kalau Anies memang dan pendukungnya punya keinginan bikin organisasi politik, besok pun sudah bisa deklarasi. Mengingat pemilu itu 5 tahun yang akan datang, saya kira hal ehwal administrasinya terkait dengan syarat pendaftaran ke KPU kan itu masih bisa
dibicarakan yang cukup panjang ya. Tapi secara prinsip ini kapan dideklarasikan? Karena apapun bagi saya Anies butuh ya panggung politik ya untuk menjaga stamina politiknya di 5 tahun yang akan datang, entah itu ormas ataupun organisasi politik yang lain. Tapi bagi saya secara prinsip, kalau memang Anies terus ingin bermimpi untuk jadi presiden di negara ini, bikin partai politik adalah opsi yang sangat rasional. Dan ingat juga bahwa di 2009 sekalipun Anies bikin partai misalnya hari-hari ini, itu tak ada jaminan juga Pak Anies itu bisa maju apalagi menang. Karena sebagai partai baru kan tidak cukup syarat untuk menembus threshold 20%. Kalau tidak sanggup maju di 2029, sabar lagi. Nunggu di 5 tahun selanjutnya. Belum dapat tiket dan belum menang lagi, sabar lagi. Saya kira 20 dan 30 tahun ke depan, Pak Anies masih akan ya terus akan menjadi pembincangan di setiap politik. Bahkan sekelas Pak Amin Rais, tokoh reformasi. Sampai 2009 itu masih menjadi pembicaraan soal kemungkinannya maju pilpres. Meski Pak Amin itu tidak pernah maju pilpres lagi. Dulu ada Akbar Tanjung nggak dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu bagi saya satu-satunya cara memang bagi Anies adalah mendirikan partai politik. Kecuali ada partai politik yang kemudian tertarik ingin menjadikan Anies sebagai kader mereka. Katanya ada PKB, katanya ada Nasdem, katanya ada PKS. Tapi memang harga politik Anies ini kan mahal. Anies kalau gabung sama partai itu kan konotasinya ingin maju pilpres. Itu yang repot Pak. Karena kira kader-kader yang lain ini kan mimpinya untuk jadi calon presiden dan calon wakil presiden. Emangnya Surya Paloh nggak mau jadi calon presiden dan wakil presiden? Kalau kesempatan itu pasti diambil. Emangnya mau misalnya seperti Saihu itu kemudian di underestimate gitu ya, tidak kemudian bisa maju hanya karena untuk Anies Baswedan. Jadi itu yang saya kira bahwa memang agak rumit pada level Anies Baswedannya, terlampau tinggi levelnya. Karena kalau masuk partai itu pastinya dipersepsikan untuk maju pilpres Pak. Ini yang saya kira memang agak rumit juga bagi Anies. Masuk partai tapi ingin jadi calon presiden. Seakan-akan partai ini sangat mudah untuk ditaklukkan dan memberikan karpet yang begitu gampang ya bagi Anies dalam tiket pencalonan. Ketimbang selalu misalnya mengutuk kegelapan, ya mulailah nyalakan lilin. Nah lilin itu adalah partai politik baru yang saya kira harus segera dideklarasikan oleh Anies dan Bung Syahrin ini. Ya, Bung Habib sebagai wakil pimpinan partai politik, kalaupun nanti partai politik Mas Anies Baswedan ini sudah ada, Anda melihat kompetisi politiknya akan seperti apa? Ya kita sangat terbuka ya. Kemarin juga kan teman-teman bikin partai umat, partai gelora ya. Regulasinya jelas ya, aturan main jelas, kita sama-sama ikut aturan main dan kita bisa berkompetisi dengan sehat. Nggak ada masalah menurut saya, sebanyak mungkin partai politik justru semakin bagus karena rakyat punya pilihan ya. Apalagi misalnya partai politik punya karakteristik yang berbeda, mungkin saja bisa mendapatkan pasar yang berbeda. Kalau 2029 partainya Mas Anies ini belum mencapai threshold misalnya atau tidak bisa mengusung, Anda sebagai wakil pimpinan partai politik alergi nggak sih terhadap sosok Anies Baswedan sebenarnya? Kita tidak ada alergi terhadap tokoh-tokoh tertentu, ya orang-orang tertentu. Cuma kan yang berdaulat itu kan anggota kalau di kami, ya. Jadi misalnya terkait pilkada Jakarta, ya daerah khusus Jakarta, nama Pak Anies kan memang nggak muncul. Ya, tentu menjadi memori juga dinamika yang terjadi soal hubungan Pak Anies dengan Partai Gerindra dan Pak Prabowo selama ini, ya kan. Bagaimana dulu Pak Anies diberhentikan. Di reshuffle lalu menjadi calon gubernur ya, kemudian 2019 tidak melihat kader kami tidak melihat effort yang cukup Pak Anies mendukung Pak Prabowo sehingga kalah kami di DKI 2019. Ya. Lalu ya dinamika dan drama kemarin selama Pilpres. Tapi ya itulah dia akhirnya kan. Nah, nama Pak Anies untuk pilkada DKI saja tidak muncul di kader-kader Partai Gerindra. Tapi kan kami nggak akan menghalangi. Sepak terjang Pak Anies di luar mau bikin partai sendiri, bergabung dengan partai lain, kami menghormati dan siap berkompetisi secara sehat dengan beliau. Terakhir Bung Syahrin, pesan yang ingin Anda sampaikan kepada pendukung Anies Baswedan yang selama ini mengharapkan Anies Baswedan ini tampil begitu di pesta demokrasi, tapi 5 tahun ke depan sepertinya tidak akan ada nama Anies Baswedan di pesta demokrasi. Apa yang ingin disampaikan pada publik? Ya, yang pertama bahwa Mas Anies sudah bertekad untuk membangun satu institusi, satu perahu, ya satu elemen yang kita sebut dengan apakah nanti itu ormas ataupun partai politik
Yang jelas bahwa ini adalah satu instrumen untuk ikut terlibat aktif di dalam politik. Yang kedua, kita tahu bahwa memang partai politik ini memiliki peran dan fungsi yang tentunya komprehensif untuk membangun sebuah tatanan dan implementasi dari gagasan-gagasan ataupun sebagai alat perjuangan dari gagasan-gagasan politik Anies. Nah, untuk itu ya dalam forum yang hebat ini kami ingin menyampaikan bahwa ya seluruh pendukung, seluruh relawan, seluruh kelompok yang selama ini terafiliasi dalam gerakan Anies Baswedan, nah inilah saatnya, inilah momentumnya untuk kita mengorganisir diri. Nah, untuk itu maka ya tahapan-tahapan ini akan kita lalui. Untuk itu ya bersabarlah, bersabar secara aktif, mulai mengorganisir diri dan kemudian mari kita rumuskan sebuah alat politik baru yang ini akan menjadi bagian dari instrumen kontestasi kita. Dan juga kita harus jujur bahwa ini akan digunakan sebagai instrumen untuk politik merangkul teman-teman yang lain dan kemudian juga menjadi bagian dari alat perjuangan pikiran-pikiran Anies Baswedan. Oke. Alih-alih seorang Anies Baswedan tetap berenang berada di permukaan laut sehingga ada kapal besar yang menangkap ikan kakap gitu ya. Tapi sepertinya Anies Baswedan akan membangun perahu besar sendiri sehingga bisa mengarungi perjalanan politik selama 5 tahun ke depan. Menarik untuk kita tunggu terus bagaimana kiprah seorang Anies Baswedan ini di pentas politik Indonesia. Terima kasih para narasumber kami pagi hari ini. Terima kasih. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, lalu juga ada juru bicara Anies Baswedan Syahrin Hamid dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Selamat pagi Bapak-bapak, sampai jumpa lagi, sehat selalu. Assalamualaikum.